Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Kembali lagi bersama saya Pastor Bani Firdaus. Bagaimana kasih Tuhan kabarnya? Shalom semuanya. Sehat-sehat saja ya. Ya, saya selalu mendoakan kasih Tuhan berada dalam kondisi sehat-sehat saja dalam segala hal. Kasih Tuhan, pada tahun 2019 dunia dikejutkan oleh kisah Caroline Flack, seorang presenter TV Inggris yang sangat terkenal. Ia menghadapi tekanan publik yang luar biasa setelah masalah pribadinya tersebar luas dan jadi bahan konsumsi media. Kritikan demi kritikan terus membanjiri media sosial hingga akhirnya ia ditemukan meninggal karena bunuh diri. Dalam catatan yang ditinggalkan, Caroline menuliskan betapa beratnya merasa tidak dimengerti, ditinggalkan, dan dipermalukan di ruang publik tanpa ada yang membela. Kekasih Tuhan, kisah Caroline ini adalah salah satu potret zaman ini. Dunia yang sekarang ini, dunia yang cepat menghakimi, lambat memahami, dan sering tidak peduli dengan luka batin seseorang. Bahkan saya melihat di sosial media ada orang yang jatuh dari motor pada waktu di jalan, pingsan, dan tidak ada yang berhenti untuk menolong. Dunia hanya akan menghargai orang yang dapat memberi keuntungan. Kalau kita tidak menguntungkan, maka kita akan mudah untuk ditinggalkan. Dan pertanyaannya bagi kita semua, kekasih Tuhan, bagaimana sikap kita ketika dunia tidak lagi peduli? Dan hari ini kita akan refleksi dari kitab Ratapan tentang ketika dunia tidak lagi peduli. Kekasih Tuhan, Ratapan memberi kita 3 prinsip. Yang pertama, dunia bisa membisu, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, poin yang pertama, dunia bisa membisu, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kekasih Tuhan, kitab Ratapan adalah seruan kesakitan yang lahir dari reruntuhan Yerusalem. Penulis kitab Ratapan melihat kota ini hancur lebur, tembok runtuh, rumah-rumah terbakar, bait Allah tak lagi berdiri, dan tangis memenuhi jalanan. Kalau kita bisa membayangkan betapa mengerikannya saat itu. Namun kekasih Tuhan, di tengah semua kehancuran itu, muncul seberkas cahaya yang mengejutkan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah habis. Dan ayat yang kita baca ini tidak muncul dari tempat yang tenang dan bahagia, tetapi dari tempat yang penuh puing dan luka. Walau dalam keputusasaan, kekasih Tuhan harus tetap ingat, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yesus Kristus sendiri juga mengalami kesunyian dunia. Dalam penderitaannya, Yesus tahu apa artinya ditinggalkan. Saat orang banyak meninggalkannya, saat murid-murid melarikan diri, bahkan ada yang mengkhianati. Murid yang begitu disayang, yang begitu membela Yesus, akhirnya harus mengkhianatinya. Ya, bahkan menyangkali. Mengkhianati Yudas, ya kan? Setiap kali duduknya di sebelahnya Yesus, disayang Yesus, tapi dia mengkhianati Yesus. Bahkan ada murid yang benar-benar membela Yesus, akhirnya ketakutan. Contohnya siapa? Petrus. Petrus akhirnya harus menyangkali Yesus ketika Yesus menderita, ketika Yesus ditangkap. Lihat kekasih Tuhan, dunia benar-benar membisu di depan ketidakadilan. Yesus bukan penjahat yang melakukan kejahatan hebat. Yesus adalah orang baik
banyak melakukan mujizat, banyak menyembuhkan orang. Kemana orang-orang yang mengalami mujizat? Kemana murid-muridnya yang seumur hidup menemani dia dan melihat kedahsyatannya Yesus? Kemana mereka semua? Mereka semua tiba-tiba meninggalkan Yesus. Mereka semua tiba-tiba tidak peduli. Dunia tidak peduli dengan kebaikannya Yesus. Tetapi kita bisa lihat kekasih Tuhan ya, apa yang Yesus lakukan. Yesus tetap percaya pada rencana Bapa. Dan kita bisa lihat hasil karyanya. Melalui keheningan salib, lahirlah keselamatan bagi semua manusia. Disinilah bukti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Rencana menyelamatkan manusia, memberikan keselamatan secara cuma-cuma harus tetap berjalan. Demikian juga rencana Allah dalam kehidupan kita harus tetap berjalan. Seberapa buruk kondisi kita, ya lingkungan kita, seberapa ada terjadi penolakan-penolakan, tapi kekasih Tuhan harus tetap sadar dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang penuh dengan kebisingan, dunia yang sering membisu terhadap penderitaan orang lain, kita perlu belajar melihat bahwa ketika semua pintu tertutup, Tuhan tetap hadir. Kesetiaannya tidak berdasarkan dari perasaan kita. Kesetiaannya tidak berdasarkan dari kondisi yang ada di dalam dunia. Tetapi kesetiaan Tuhan dasarnya adalah dari firman Tuhan, kebenarannya sendiri, karakternya Tuhan Yesus sendiri yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah tinggal diam, walau dunia akan semakin menjadi egois dan tidak peduli. Kekasih Tuhan bisa lihat ya, dunia kita saat ini, kondisi kita ya, negara kita, semuanya lihat, semua orang menjadi egoisme. Nah, pemerintahnya mulai diatur rapi-rapi, tapi masih aja ya mereka bisa dengan seenaknya sendiri. Ya mengoplos BBM. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan negara yang harusnya ya kan memperhatikan kehidupan masyarakatnya. Tetapi mereka menjadi semakin egois. Ya, uangnya harus bertambah banyak. Mereka berani untuk melakukan kecurangan hanya untuk dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Dan inilah yang ditulis oleh Ratapan. Ya, seakan-akan semuanya hancur lebur. Ya, tembok-tembok keadilan di negeri itu sendiri ini seakan-akan runtuh. Ya, rumah-rumah kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat seakan-akan dibakar. Dan kekasih Tuhan, kalau kita bisa melihat ini semua, ini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu mulai melalui kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita saat ini mungkin dalam bisnis ya, kehilangan klien besar atau menghadapi krisis, semua orang bisa menjauh. Dan pada umumnya kalau kita pada saat titik terendah kita, teman-teman kita itu seakan-akan tidak mengenal diri kita. Tetapi kalau kita berada titik tertinggi, titik sukses, wah, semua orang mau mengenal, bahkan merasa kenal dengan kita. Dan itulah memang kenyataan di dunia ini. Semua sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kekasih Tuhan mengalami bisnis yang hancur atau menghadapi krisis, semua orang menjauh. Jadilah pemilik usaha yang bisa menjadi saksi kehebatan Tuhan. Menjadi saksi bahwa di masa terendah, Tuhan memberi ide, Tuhan memberi kekuatan dan ketenangan untuk kita tetap bertahan. Mungkin kekasih Tuhan sedang berkarir, ya kan? Ketika seseorang dilepaskan dari pekerjaannya, kena PHK, dunia mungkin tidak peduli. Tapi justru di masa itulah pemeliharaan Tuhan akan semakin nyata terlihat bagi mereka yang percaya kepadanya. Mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak terduga. Akan muncul lowongan baru, proyek-proyek freelance yang baru, atau bahkan panggilan hidup yang selama ini terabaikan.
Banyak dari kita bisa lihat ya PHK ada di mana-mana. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Jangan kita terus berandai-andai nanti kalau Tuhan begini dan begitu, Tuhan baik apa. Jangan kita memungkiri keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita perlu ya mempraktekkan iman percaya kita kepada Kristus. Demikian juga ketika keluarga kita mengalami sebuah konflik, ayo jangan merasa sendirian, atau ketika orang-orang saudara-saudara tidak mau mengerti kondisi kita. Tuhan itu hadir lewat momen hening dalam doa, atau pelukan anak yang tak bersuara tapi penuh makna. Itulah kehebatannya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kondisi sekitar kita membisu, tidak mau tahu, tetapi Tuhan Maha tahu dan Dia selalu ada untuk kekasih Tuhan. Poin yang kedua yang diberikan oleh ratapan, luka yang tidak dikenali tidak akan pernah disembuhkan. Ratapan 1 ayat yang ke-12, acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kalah murkanya menyala-nyala. Kekasih Tuhan, ini adalah seruan dari kota yang ditinggalkan, seperti seorang yang jatuh di jalanan dan tak seorang pun menolongnya. Bangsa Israel merasa tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak dianggap. Mereka bertanya, tidakkah ini menyentuh hatimu? Tapi dunia berjalan cepat, dan luka mereka tetap terbuka. Luka yang terabaikan akan berdampak buruk. Luka akan menjadi busuk, putus asa, depresi, dan berakhir bunuh diri. Kekasih Tuhan, Yesus melihat luka-luka orang yang diabaikan dunia. Yesus menyentuh orang kusta, ya, orang kusta itu orang yang terabaikan, yang diabaikan, najis, orang tidak boleh mendekat. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus mau menyembuhkan luka orang yang terabaikan. Yesus duduk bersama pemungit cukai. Yesus menangis bersama Maria dan Marta. Kekasih Tuhan, di saat dunia hanya melewati penderitaan orang lain, Yesus berhenti dan hadir untuk kita. Di kayu salib pun, Dia melihat penderitaan manusia dan menanggungnya. Yesus mengenal setiap luka yang kita miliki, kita alami, dan Tuhan Yesus itu pasti menyembuhkannya. Kekasih Tuhan, setiap kehidupan kita pasti pernah terluka, ya. Baik itu terluka oleh orang yang kita sayangi, ya, terluka oleh kondisi sekitar kita, mungkin terluka oleh perkataan orang lain. Kita bisa tidak menyangka, loh, kok bisa ya dia berkata seperti itu? Hatiku sakit. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita mengalami luka batin atau luka hati, kasih Tuhan jangan simpan itu sendiri. Kasih Tuhan harus sembuhkan itu. Datang pada Yesus. Karena luka yang tidak dikenali akan terus berdarah, dan orang yang tidak dipedulikan akan semakin kehilangan harapan. Itu sebabnya tetaplah dekat dengan Yesus, sebab hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan luka yang tidak terlihat, luka yang tidak dapat terobati oleh manusia. Kekasih Tuhan, di dalam bisnis, karir, dan keluarga, dalam kehidupan kita semua, bisa saja kita mengalami kehancuran oleh akibat orang lain. Bahkan teman sendiri, kita bisa dikhianati. Tetapi kasih Tuhan, jangan sakit hati. Kalaupun kekasih Tuhan sempat sakit hati, cepat minta Yesus untuk sembuhkan. Kalau tidak disembuhkan kekasih Tuhan ya, maka kehidupan kekasih Tuhan akan hidup dalam kepahitan dan akan berujung dalam kesakitan. Orang yang menyakiti kita itu tidak merasa apa-apa loh kasih Tuhan. Mungkin bagi mereka itu sesuatu perkataan yang biasa, perkataan yang bergurau. Mereka tidak sadar kalau kita disakiti. Paling-paling mereka hanya berkata, I'm sorry, saya minta maaf. Tetapi dampak terbesarnya
itu dirasakan kita sendiri. Dampak sakit hatinya, ya kan, dampak jengkelnya, itu kita sendiri yang merasakan. Kita mengalami luka, ya, luka yang terbuka, luka yang menganga. Ayo kekasih Tuhan, sembuhkan luka itu, bawa kepada Yesus. Ampuni setiap orang yang sudah menyakiti kehidupannya, kekasih Tuhan. Bukankah demikian yang dilakukan Yesus ketika di atas kayu salib? Yesus menderita bukan karena kesalahannya. Yesus menderita bukan karena dosa yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Yesus meninggal, Yesus mati di atas kayu salib. Oleh karena apa? Lukanya kita, oleh karena kesalahannya kita, oleh karena ngawurnya kehidupan kita, akhirnya Yesus harus menderita. Tetapi itulah rencana Tuhan bagi keselamatan manusia. Kalau kekasih Tuhan sudah ditebus, kalau kekasih Tuhan sudah diberikan kehidupan kekal secara cuma-cuma, ayo kekasih Tuhan, bebaskan luka batin kita, sembuhkan kehidupan kita. Jangan kita terus hidup dalam kepahitan. Jangan terus kita hidup dalam ratapan yang tidak ada ujung keluarnya. Ayo, hilangkan semua, hapus semua dosa kita, dan forgive, ya kan, maafkan, dan forget apa yang mereka lakukan. Memang kekasih Tuhan ya, terlihat klise. Mana bisa aku melakukannya? Mana bisa aku melupakannya? Ya kekasih Tuhan, kita tidak bisa melupakan peristiwa dalam kehidupan kita. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa itu, kita tidak akan sakit hati. Itu adalah melupakan. Ya, ketika kita teringat peristiwa itu, kita tidak sakit hati. Nah, itu artinya sudah forgive and forget. Bukan berarti terus tidak, sama sekali tidak ingat peristiwanya. Wah, kalau sama sekali tidak ingat peristiwanya, saya jadi curiga, jangan-jangan kasih Tuhan ini hilang ingatan. Ya, pasti masih ada itu ya, berkas-berkas keingatan, ingat-ingatan itu ya. Tetapi ketika kita sudah bisa melupakan kesalahannya, sudah tidak sakit hati, disitulah tandanya kekasih Tuhan sudah sembuh dari luka yang menganga. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, harapan tidak mati di tengah reruntuhan. Ya, harapan tidak mati di tengah reruntuhan. Ratapan 3 ayat 31 sampai 32. Ratapan 3 ayat 31 sampai 32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kekasih Tuhan, kitab ratapan tidak berakhir dengan ratapan semata. Ada harapan yang tumbuh bahkan di atas abu dan puing. Tuhan tidak tinggal dalam murka selamanya. Tuhan punya rencana untuk membangun kembali. Justru di tengah reruntuhan, Tuhan menanam benih kasih yang baru. Di tengah reruntuhan, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Yesus itu adalah penggenapan dari harapan itu sendiri. Semua orang mengira semuanya telah selesai di salib. Yesus telah selesai. Yesus telah mati di atas kayu salib. Tetapi lihat, Yesus bangkit. Sehingga kasih Tuhan, kalau kita baca ya di semua kitab Injil, diceritakan kalau murid-murid Yesus itu menjadi murid-murid yang putus asa ketika Yesus, kenapa kok Yesus harus mati di atas kayu salib? Mereka putus asa, mereka kembali ke jalan mereka yang lama, mereka merasa sedih. Tetapi ketika dunia tidak memberikan harapan, ketika harapan itu seakan-akan lenyap, tetapi dengan kebangkitan Kristus, harapan itu tidak mati di tengah-tengah reruntuhan kehidupan kita. Yesus justru bangkit. Harapan yang dikira mati selama ini oleh murid Kristus justru hidup dan menyala bagi dunia. Dan kekasih Tuhan bisa lihat di kitab Injil ya kan, ketika murid-murid akhirnya disadarkan bahwa Yesus telah hidup kembali, telah bangkit kembali, bahkan mereka telah melihat Yesus naik ke surga, kubur kosong. Dan itu adalah bahwa bukti reruntuhan itu bukan akhir, tetapi awal dari harapan yang kekal.
Mereka akhirnya bisa menyebarkan iman Kristus ke seluruh dunia. Dan kita lihat sekarang banyak sekali orang ditobatkan. Kekasih Tuhan, ini luar biasa ya. Pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Seakan-akan dunia sudah sirna, tidak ada harapan. Tetapi justru disitulah Yesus bangkit untuk memberikan harapan yang kekal. Ketika dunia modern sering membuat kita merasa stuck, seolah tak ada jalan keluar. Tetapi disitulah Tuhan bekerja secara diam-diam, mempersiapkan jalan yang baru. Harapan bukanlah optimisme buta, tetapi kepercayaan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal yang besar, bahkan dari reruntuhan hidup kita. Kekasih Tuhan, dalam bisnis kita bisa mengalami keruntuhan, kehancuran, dan seakan-akan di mana-mana itu jalan buntu. Tetapi ingatlah, jalan bersama Yesus akan selalu menuju jalan yang terang. Mungkin jalan terlihat masih gelap, kekasih Tuhan, tetaplah berjalan terus. Di ujung jalan masih ada harapan. Kekasih Tuhan, saya bukan tipe orang yang ngecap, ya, tidak hanya bisanya untuk berkata-kata tapi tidak melakukan. Dalam karir saya terus berjuang untuk berkembang, ya, menaikkan value, dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya mengalaminya 10 tahun berada dalam suasana yang seakan-akan penuh debu, penuh abu gelap. Tetapi Tuhan benar-benar sudah membuktikan bahwa harapan itu tetap ada. Dan Tuhan membuktikannya di tahun ini. Tuhan memberikan terobosan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Seakan-akan 10 tahun itu sebagai sesuatu yang dibangun Tuhan untuk membentuk karakter saya pribadi. Untuk bagaimana saya bisa melihat di dalam kondisi abu, ya, yang penuh debu, seakan-akan gelap semua, Tuhan itu ada di sekitar kita. Dan sampai keluarga saya pun merasa, wah, ini benar-benar ya, ketika kita mengiring Yesus dengan betul, ketika karakter kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, kita itu bisa benar-benar merasakan kasihnya Tuhan luar biasa. Terobosan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Itu benar-benar di luar apa yang kita pikirkan. Keluarga saya pun sampai terheran-heran, ya kan, seakan-akan semuanya itu seperti mimpi. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita di dalam keluarga mengalami keluarga yang nyaris hancur, ya, mungkin karena perselingkuhan atau konflik hebat, kasih Tuhan harus percaya bahwa semua itu bisa dipulihkan saat pengampunan dan harapan diberikan ruang. Dan banyak sekali saya mendengarkan kesaksian keluarga-keluarga dipulihkan. Karena apa? Karena mereka masih selalu melihat harapan yang diberikan Kristus di dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan, kitab Ratapan bukan sekedar jeritan kesedihan, melainkan panggilan untuk empati dan pengharapan. Dunia mungkin tidak peduli, tapi Tuhan selalu mendengarkan. Ketika dunia tidak peduli, ada 3 prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama, dunia bisa membisu, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yang kedua, luka yang tidak dikenali tidak akan pernah disembuhkan. Oleh sebab itu, periksa kehidupan diri kita. Saya pun juga pernah mengalami luka batin. Tetapi ketika luka itu disembuhkan, kita baru bisa melihat dengan jelas kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Yang ketiga, harapan tidak mati di tengah reruntuhan. Ya, seberapa runtuh, seberapa banyak puing kehidupan pribadi kekasih Tuhan yang kekasih Tuhan alami. Ingat, harapan tidak pernah mati. Ketika kita mengalami keruntuhan, ketika kita mengalami puing-puing yang hebat, di situ Tuhan sedang merajut jalan yang baru menuju kesuksesan sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin.